Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali kaji kita Mas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah curah nikmat karunia-Nya. Kita sekalian masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita, terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini disampaikan niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mempelajari kalamullah Al-Quran, firman Allah di surat kedua sampai ayat 148 ya, 149 kemarin itu. Nah, ini kemarin kita di ayat ini ada satu ayat yang paling menekankan pada kita untuk kita tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran ini. Kebenaran Allah mewahyukan kepada Rasulullah Al-Quran ini untuk pedoman hidup kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ayat ke-147 kemarin seperti itu. Al-haqqu, kebenaran ini yaitu Al-Quran ini itu datang dari Rabbmu. Di Al-Quran yang benar, apapun yang dikisahkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah, dituntutkan oleh Allah adalah benar dari Rabb kamu. Tapi ini waktu itu yang diajak ngomong Rasulullah sendiri, hanya kamu. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka jangan sampai kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Fala takunanna minal mumtarin. Ini jam yang berbahagia, kadang-kadang ini kita ini mendapati atau mengetahui atau ada orang yang itu ya, kalau dibacakan atau dibunyikan ayat Quran, baik itu mungkin berupa yang nadanya itu qiraat gitu ya, atau nada biasa, itu seolah-olah seolah-olah ada sesuatu yang harus ibadah ini. Terus akhirnya tapi mereka nggak paham, tidak paham maksudnya. Ini kadang-kadang banyak seperti itu. Takut panas apapun lah yang mereka katakan seperti itu. Nah, padahal Al-Quran inilah Allah menunjukkan kita apapun yang harus kita lakukan di situ, di bumi ini. Ada yang mungkin jadi pedagang, pebisnis, ya dijalankan bisnisnya dengan baik, yang jadi arsitek ya dengan baik. Nanti kalau diberi karunia harta ya ada ketentuannya begini. Jadi tidak hanya menyuruh sholat saja. Kalau yang sering kita laksanakan ibadah, sholat kemudian puasa pun hanya setahun, hanya 1 bulan ya yang wajib. Yang lain itu sunnah. Sholat ya hanya 5 kali itu, 17 rakaat itu yang wajib. Kan hanya itu. Tapi yang lain, kehidupan kita ini semuanya ibadah, mengabdi kepada Allah. Jadi Allah menjelaskan itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Ini
ini yang harus kita apa ya? Kita tata hati kita. Yang kita tata hati kita. Bahwa hidup ini ya untuk mengabdi pada Allah. Apapun itu kondisi kita. Sebagai apapun posisi kita, apapun kita yang tugas-tugas yang kita jalankan. Nah, Quran ini pedomannya. Jadi ini kalimat-kalimat ya, ini sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu, sudah ditulis di sana 1400 tahun yang lalu. Itu pun bisa dicek ya, dicek. Ada tulisan di atas kertas. Kertas itu mengandung apa ya? Karbon C14 itu. Tulisannya kemudian dicek, ini kertas memang benar-benar ditulis saat itu. Misalnya tahun 600 sampai 700 ada zat kimia yang Allah sudah turunkan, ilmunya juga Allah turunkan pada manusia sehingga tahu. Kalau misalnya ada orang bikin kertas gitu ya, bikin kertas terus di model elek-elek gitu ya, buruk-buruk terus ditulisi, terus dia ngomong, oh ini kertas zaman kuno 1000 tahun yang lalu. Tidak bisa. Bisa diuji dengan di lab. Kadar C14-nya, konangan ini lo kertas baru, kertas buatan setahun yang lalu, belum ada 100 tahun, kok diomongkan kertas 1000 tahun, terlihat konangan. Makanya ini ya, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang ragu-ragu. Jangan sekali-kali menjadi orang ragu-ragu. Ini nih kita harus yakin benar Quran ini ya, itulah yang harus kita jalankan. Tidak hanya perintah sholat, tidak hanya perintah sholat. Makanya ya apapun itu ya kita baca pelan-pelan, kita pelajari, kita pahami ya, dan kita laksanakan. Ini. Nah, untuk malam ini kita lanjut di bagian ini di ayat berapa ini? Ayat 149. Ini Allah berfirman ini, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ayat 150-nya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala tahsyauhum wahsyauni waliutimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. Ini dua ayat ini ada hubungannya karena sama-sama ada kata-kata di situ. Allah menjelaskan wa min haitsu kharajta. Dan dari mana saja kamu keluar. Wa min haitsu kharajta, dari mana saja kamu keluar. Ini fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini makanya ada hal yang kita cermati di situ. Itu kalau ini bagi yang mereka sudah mungkin melihat Masjidil Haram, tapi yang jelas di sana udah tahu benar pasti seperti itu. Tapi orang yang jauh atau mungkin orang yang ya mungkin sampai mulai lahir sampai mati nggak pernah bisa ke sana, ya harus tetap yakin kita hadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Ini misalnya sholat dan sebagainya. Itu ketentuan yang benar dari Tuhanmu. Ini innahu wa innahu lal haqqu mir rabbik. Ketentuan yang benar. Makanya yang pertama adalah kiblat. Ini Rasulullah kan kemarin sudah kita bahas itu. Rasulullah itu sering berdoa, mohon menengadahkan wajahnya ke langit, ingin supaya kiblatnya itu tidak disamakan dengan ini orang Yahudi, kiblatnya ke Baitul Maqdis, tapi ingin diarahkan ke kampung halamannya dulu, yaitu di kiblat Ka'bah Masjidil Haram. Ini. Kemudian di situ Allahu bighafilin amma ta'malun. Dijelaskan dan tidaklah Allah itu bighafilin, lalai, lengah dari apapun yang kalian lakukan. Ini wanti-wanti bahwa dari situlah kita apapun yang kita lakukan pasti Allah tahu dan pasti ada balasannya. Setiap hal pasti ada balasannya. Kalau tidak, misalnya ini benar sesuai dengan Quran, sesuai dengan tuntunan Allah, ya Al-Quran itu tadi sesuai dengan kalam Allah, ya dapat pahala.
benar dapat pahala, sesuai dapat pahala. Kalau bertentangan, ya kebalikannya dosa. Ini hanya saja nggak terlihat direkam oleh malaikat kanan kiri kita ini merekam. Nah, nanti semuanya akan ditampilkan. Maka wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah nggak akan lalai, tidak akan lengah terhadap apapun yang kalian lakukan. Terus diulang lagi, wa min khaytu kharajta fa wali wajhaka syatral masjidil haram. Ini sama tetap dari manapun kamu keluar, ini palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini apa? Jadi di situ wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Jadi mana saja kamu berada, ya palingkan wajahmu ke sana. Ini saat itu Rasul sudah melaksanakan. Nah, sekarang kita ya arahnya tetap ke sana. Supaya apa? Saat itu eker-ekeran dengan Yahudi ini, Rasul dulunya berkiblat ke Baitul Maqdis, kok sekarang pindah, wah ini pelin-pelan dan sebagainya. Ini memang Allah yang nyuruh, bukan atas kemauan sendiri. Bukan atas kemauan sendiri. Maka kami yang berbahagia itu perintah itu supaya menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram tadi, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ya, pokoknya kemana saja kamu ini kembali palingkanlah wajahmu itu ke arah yang tadi syatra, tadi arahnya ke Masjidil Haram tadi. Apa li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Supaya di situ tidak ada hujjah manusia atasmu. Tidak ada bantahan-bantahan. Ini yang pelin-pelan lah, yang ini dan sebagainya. Ini enggak. Memang itu yang nyuruh ya Allah. Dari saat pertama Rasulullah mengarah ke kiblat Baitul Maqdis pun ya perintah Allah. Di perintah berpindah kiblat ya atas perintah Allah. Memang itu malah untuk juga memisah. Nah, ini. Maka di situ illal ladzina dzalamu minhum. Nah, kecuali orang yang zalim di antara mereka. Nah, ini yang zalim ini namanya zalim. Wah. Jadi dari pemindahan kiblat itu ada orang yang tetap berengkel, enggak mau, ya sudah. Ini. Kalau ada orang zalim seperti itu, apalagi Yahudi saat itu ya. Nah, yang dulu sebelum Quran diturunkan lengkap itu hukumnya juga menggunakan hukum Taurat, Rasulullah disuruh nanya pada mereka hukumnya gimana dan sebagainya. Tapi setelah jelas, setelah Quran turun semuanya, ya nggak dipakai lagi. Sudah full pakai Quran. Maka di situ fala tahsyauhum. Nah ini. Fala tahsyauhum, kamu maka jangan tahsyauhum, kamu takut pada mereka. Jadi jangan kamu takut pada mereka. Orang yang bantah-bantah, yang dulunya dia menerima welcome dan sebagainya, ketika pemindahan kiblat mereka balik lagi, memusuhi lagi. Ini fala tahsyauhum, maka kamu jangan takut pada mereka. Ya nanti akhirnya Yahudi diusir. Di periode-periode akhir nanti Yahudi diusir dari Madinah itu. Karena perjanjian ini pokoknya orang Yahudi ini itu perang yang berengkel itu. Akhirnya diusir betul, harus keluar dari Madinah. Nggak boleh. Nah, makanya di situ nanti ada falah tahsyauhum, maka kamu jangan takut pada mereka. Nah, jangan takut. Wahsyauni, takutlah padaku kata Allah. Takutlah padaku. Ustalah, apapun yang mereka omongkan, yang mereka katakan gini gitu, mereka lecehkan, mereka bulikan lah sekarang itu. Hazaa, mereka menghazaa seperti itu, udah biarkan. Fala tahsyauhum, jangan kamu takut pada mereka. Wahsyauni, tapi takutlah kepadaku saja. Jangan takut, kalau udah begitu takut padaku berarti melaksanakan perintah Allah apa saja di sana. Memberikan makan pada orang miskin dan sebagainya, itu tuntunannya seperti itu. Terus kalau sudah begitu wali utimma nikmati,
maka aku sempurnakan nikmatku, anugerahku kepadamu. Alaikum atas kalian. Nah, ini. Jadi nanti aku sempurnakan nikmat anugerah kepada kalian. Ini. Sudahlah, nanti semua sudah diturunkan, sudah itu pakai itu semua. Yang dulu menggunakan hukum-hukum Taurat semua sudah disempurnakan di Quran. Sudah disempurnakan, membenarkan kitab yang lalu-lalu. Jadi kitab Taurat, Injil, iya benar, semua benar dari Allah semua. Cuman akhir-akhir itu kan sudah disampaikan oleh Nabi Musa ke umatnya, nanti ada ditulis, tapi ada yang dirubah-rubah, diedit, diganti-ganti. Nah, yang ini nggak suka, merugikan, nanti merugikan pimpinan, akhirnya berubahlah itu. Nasrani juga sama. Nasrani mentah dari Yahudi, nanti ya sama, semuanya perubahan semua. Akhirnya disempurnakanlah Quran tadi. Quran ini membenarkan yang lalu-lalu, tapi di situ sebagai jembatan timbang. Jadi untuk penimbangan dan sebagainya, untuk ujian, cobaan, agar supaya mereka tetap kembali ke Quran. Di dalam surah Al-Maidah itu ada kan, kalau kamu tidak menggunakan hukum Taurat, maka menjadi orang yang zalim. Tidak menggunakan hukum Injil, di situ maka termasuk orang yang melanggar janji Allah. Ini memang ada, tapi ketika di Quran sudah selesai semua, ya sudah menggunakan Quran semua. Jadi jangan takut pada mereka. Kamu dikatakan ini itu kok nggak cocok dengan yang dulu suka nyatanya pada orang yang pimpinan-pimpinan di sana. Sekarang kok nggak lagi, hanya pakai Quran, ya udah nggak usah takut pada mereka. Takutlah hanya padaku, kata Allah. Wali utimma nikmati tadi, akan kusempurnakan nikmatku padamu, alaikum atas kalian. Nah, di ujungnya ini, di ujung ayat 150 ini ada wala'allakum tahtadun. Wala'alla wadan la'alla, agar supaya kum kalian tahtadun, kalian mendapat petunjuk, kalian memperoleh petunjuk. Sehingga jamaah yang berbahagia, di sini ahli kitab itu dulu kan dia memang ahli kitab bercampur-campur. Itu sebelum Quran lengkap itu memang hukum-hukumnya masih dipakai. Tetapi ketika sudah lengkap, ya sudah full pakai Quran. Nah, orang-orang yang ini pakai ahli kitab yang sudah lalu itu, yang sudah mengedit kitab-kitab Allah itu mereka meyakini mereka sebagai penganut agama Ibrahim. Itu sampai sekarang pun ya mereka kayaknya yakini, oh saya mengikuti ini. Padahal kalau diteliti betul di kitab-kitab itu dirinci nanti, oh salah, oh di sini tuh Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Nabi Isa dalam bahasa dalam bahasa ini, bahasa yang lalu-lalu tuh disebut ada yang Yesus, ada Isu dan sebagainya. Itu ya satu, ya Nabi Isa itu. Nabi Isa ya mengajak orang berserah diri pada Allah, sama dengan Nabi Ibrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ini Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, idz qala lahu rabbuhu, ketika berfirman itu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, tunduklah, patuhlah kamu. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan itu, menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Sama Nabi Musa, Nabi Isa, sampai terakhir Rasulullah Muhammad SAW, ya sama. Semua sama. Perintah Allah semua sama. Lurus murni mengabdi pada Allah. Apalagi kalau sudah ini ya, namanya tadi di awal itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi padaku. Manusia diberi tugas menjadi pemakmur bumi, karena memang ini fisik kita ya dari bumi, apapun yang dari bumi, maka ini diberi roh, terus ini gerak-gerak macam-macam beraktivitas ya sesuai dengan kehidupan kita di bumi ini. Makanya kalau ada yang mereka wah dulu diperintah gini-gini, di kitabnya ya ini sudah dirubah-rubah, itu banyak, sehingga kita kalau Rasulullah ya sudah semuanya, kalau misalnya ada kisah yang benar ya
itu hanya sedikit, tapi mereka banyak-banyak berdusta. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya kita harus benar-benar terus yakin bahwa ini Quran adalah dari Allah untuk panduan hidup kita. Enggak boleh takut pada siapapun. Terus untuk petunjuk, agar supaya kamu dapat petunjuk, ya Quran itu dibaca nanti, oh ternyata petunjuk. Misalnya di surat berapa itu ya? Di surat ke-8 ya, surat ke-8 itu ada, nah ini surat berapa ini? Ini kalau dicari di Quran, bisa coba cari ini di search. Kalau sekarang kan cepet ya. Kalau dulu mau cari pakai buku tebel itu. Sekarang misalnya kita mencari kata dasar pakai goyaro ditambah ya depan, udah gitu aja. Ya ghin ya ro. Ya ghin ya ro kita tutul langsung keluar semua. Oh ternyata di kalimat yang tadi yugoziru itu ada 3. Ada 3. Nah, ini yang satunya ini misalnya kita ambil dari surat ke berapa ini? Surat ke-8 ayatnya 53. Sini Allah berfirman ini, "Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samiun 'alim." Kalau kita rinci, kalau kita kadang-kadang orang kita bacakan, takut. Kijane yang dibaca ini Quran itu kalimat Allah, firman Allah yang disampaikan pada kita. Dulu disampaikan pada Rasul, sekarang udah nyampe ke kita. Entah itu lewat orang atau mungkin lewat HP, lewat apa saja, suaranya nyampe. Itu suaranya dari imam-imam Masjidil Haram yang banyak sekarang, rekamannya banyak. Suara model apa saja kita bisa ambil, bisa mendownload, bisa membunyikan. Nah, tulisan-tulisannya apapun saja di sana banyak. Nah ini, itu dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samiun 'alim. Kurung-kurung wis menutup akal pikirannya. Padahal ini penjelasan. Dzalika demikian itu. Dzalika demikian itu. Ini surat ke-8 ayatnya 53 ini. Nah, saya pakai tanzil.net ini, tanzil.net. Kemudian saya search-nya menggunakan hurufnya hanya 4. Ya, ghin, ya, ro. Itu. Yang muncul ini. Maksudnya apa? Ya demikian itulah ya. Bahwa sesungguhnya bahwasanya Allah itu lam yaku, tidak akan pernah menjadi, Allah tidak akan pernah menjadi mughayyiron, mengubah apa? Nikmat an'amaha yang telah diberikan nikmat itu ala qaumin, kepada kaum. Nah ini monggo kita misalnya kita perhatikan ini. Itu sesungguhnya bahwa Allah itu tidak pernah mengubah, tidak pernah menjadi pengubah nikmat yang sudah diberikan kepada suatu kaum. Pun apapun yang sudah diberikan Allah itu enggak akan dirubah. Nah, terus ada hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu sendiri mengubah apa-apa yang ada pada jiwanya, pada nufusnya, non vaksin jiwanya, pada dirinya sendiri, jiwanya dulu. Ini. Terus Allah tidak akan mengubah. Misalnya Allah memberikan Indonesia tanah yang subur misalnya, tanah subur itu tidak akan, ya sudah diberi. Nanti manusianya yang ngolah tanah itu, kalau dia mengubah menjadi dengan jiwanya yang jelek, maka jadilah tanah itu berproduksi jelek dan sebagainya, dirusak alamnya. Kalau orang itu jiwanya merubah jiwanya ke yang baik, mengikuti tuntunan Allah, ya akhirnya alamnya jadi bagus. Itu ujungnya wa anallaha samiun alim, dan bahwasanya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini tuntunan Allah. Tidak hanya sekedar kita disuruh sholat, disuruh puasa, zakat, tidak hanya itu. Apalagi kita baca 2 aja. Ini yang satu nanti banyak soalnya.
Yang satu ini Allah menjelaskan lahu muaqibatum min baini yadayhi, ini surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11 ya, Ar-Ra'd ayat 11 surat ke-13 ayat 11. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzuna min amrillah. Bagi mereka manusia niki, kita manusia niki ada di situ penjaganya. Nah, diberi penjaga depan dan belakang. Depan dan belakang diberi penjaga yaitu malaikat yang menjaga yahfadunahu, yang menjaganya min amrillah, dengan perintah Allah. Terus dengan ayat ini kita tahu bahwa di kanan ada malaikat, kiri malaikat, depan malaikat menjaga, belakang malaikat jaga. Diperintah Allah jaga manusia. Coba misalnya kita tidur. Kalau tidak dijaga pas ngowoh, dileboni apa-apa, dileboni kewan-kewan. Ini penjagaannya seperti itu. Misalnya seperti itu. Yahfadunahu min amrillah. Niki, menjaga atas perintah Allah. Terus innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini yang bersama dengan yang tadi. Inna, ini maka pakai inna. Innallaha, sungguh Allah, sungguh tenanan Allah itu la yughayyiru, dia Allah tidak akan mengubah. La yughayyiru, dia tidak akan mengubah ma biqaumin, apapun yang ada di suatu kaum. Sudah dikasih nikmat, sudah dianugerahi apapun, ya sudah. Olahan sendiri, tidak dirubah itu nikmat itu. Diolah. Nah, hatta sampai yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka mengubah nikmat itu, mengubah yang ada pada jiwanya. Misalnya Fir'aun itu diberi anugerah luar biasa banyak, tapi karena jiwanya dia ingin berkuasa, menguasai apapun, sehingga dia menyatakan sebagai Tuhan. Nah, sudah mengubah jiwanya menjadi jelek, ya jelek. Nah, kita jangan tiru itu, jangan niru-niru orang yang mengubah jiwanya ke jiwa yang jelek. Ya, kita mengubah ke jiwa yang baik. Ini karena apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin wa idza, dan apabila arada Allah menghendaki, beriradah biqaumin terhadap satu kaum itu keburukan. Jadi ya sudah, mau buruk ya tak jarno aja. Fala maradalah, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Itu kisah zaman dulu, Fir'aun dan sebagainya. Terus ada kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, kaum Tsamud dan sebagainya. Itu mereka mengubah jiwanya ke arah yang jelek, ke arah menentang, tidak mau mengikuti tuntunannya Allah lewat nabi-nabinya saat itu. Maka ini, kalau Allah menghendaki keburukan satu kaum, enggak ada yang bisa mencegahnya. Wa ma lahum min dunihi miwal, wa ma lahum, dan tidaklah ada bagi mereka lahum min dunihi, selain dia, selain Allah, min dari walin, pelindung, pemimpin, enggak ada. Karena apa? Mereka sudah memilih hawa nafsunya sendiri, memilih keinginannya sendiri, yang hanya sekedar urusan dunia dan perut saja. Makanya ini sama yang berbahagia, yang sudah Allah firmankan, Quran ini semuanya adalah untuk petunjuk kita. Bahkan di surat An-Nur itu ada, kalau kamu bertamu totoken dulu, salam dulu 3 kali, nek gak ono balio. Kalau kamu maaf tidak menerima tamu, ya balik. Sampai segitunya. Sampai misalnya gini, ada satu rumah, ada bapak ibu di situ, ada anak. Tuh, masuk kamar orang tua pun harus ada izin. Di Quran sudah menjelaskan seperti itu. Kapan boleh tidak izin? Ada nanti waktu-waktunya. Saat kamu mungkin nyapu-nyapu dan sebagainya. Tapi waktu-waktu tertentu enggak boleh sembarangan, harus izin, walaupun satu rumah, misalnya kamar pinten, kamar papat misalnya. Anaknya telu, bapak ibu kamar siji, anaknya telu, berarti kamar papat. Itu izin nanti kalau masih kecil ya enggak, tapi kalau sudah dewasa itu mau nyapu dan sebagainya itu ada waktunya.
Itu diatur di Quran, ada semua. Nah ini kadang-kadang awuran ya, kadang-kadang awuran, gak peduli bengi, gak peduli mari zuhur nyelonong boy. Ini kenapa? Ya karena tidak tahu. Nah, kenapa kok tidak tahu? Kalau dibaca takut. Wedi dibaca Al-Quran. Ini piye to? Dibaca Al-Quran wedi. Ya, padahal Quran itu petunjuk. Oh ngene toh. Nah, ini sudah ada semua. Makanya ini memang ya kita sedikit-sedikit ya. Enggak bisa banyak ya. Memang kalau dihitung itu kalau sehari satu ayat itu bisa 18 tahun itu. Sehari satu ayat terus tiap hari. Ayat 18 tahun baru selesai. Al-Quran saja turun 22 tahun ya. Ini yang sudah kita bahas tadi 2 ayat itu ya. Tapi tambah tadi 2 ayat yang lain. Ini yang kita lanjut di ayat 151. Ini tadi sudah diberitahu oleh Allah, tak sempurnakan nikmatku pada kalian. Pokoknya kamu jangan takut pada siapapun mereka, takut hanya padaku. Tak sempurnakan nikmatku padamu, nanti kamu dapat petunjuk itu. Kamu ikuti sudah dapat petunjuk. Jangan ikuti orang nyimpang-nyimpang dari kebenaran dari Quran. Empun tak? Segala hal cek dengan Quran. Oh, nek salah, udah enggak cocok, berarti dia menyalahi Allah. Untuk Quran kan kalam Allah. Dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya firman Allah. Semuanya benar untuk menuntun kehidupan kita. Sekali kita enggak cocok dengan satu ayat saja, oh berarti salah. Berarti harus apa? Harus balik, harus meninggalkan kesalahan menuju yang benaran. Niki. Ayat 151 niki. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Niki ayat 151, 152. Muka 149, 150, 151, 152. Nih, kama arsalna fikum, kama sebagaimana arsalna sudah kami utus fikum pada kalian. Rasulan, rasul. Niki rasul di antara minkum, di antara kalian. Tak utus rasul. Soalnya zaman Nabi itu nggih. Kaum Quraisy itu kan ada Yahudinya masuk di situ. Yahudi ini menjelaskan kitabnya. Oh nanti ada surga, ada neraka, gini macam-macam. Orang Arab Quraisy saat itu tidak mau yakin. Kenapa nggih? Orang Yahudi, orang Bani Israil yang datang itu dikatakan halu tok kamu ini. Ndi ono surga neraka. Ora, wis urip biar cari piki. Hidup ya sekarang ini, mati osbar. Kamu ini halu tok. Ya. Ini seperti itu. Makanya harus mudah-mudahan nanti ada nabinya sendirilah di kalangan mereka. Nabi dari rasul dari kalangan diri ini. Itu pun rasul tantangannya luar biasa berat. Ya. Sampai disawati anak kecil-kecil itu di Taif itu ya. Ini untuk menyampaikan Quran ini. Maka sebagaimana kami telah mengutus fikum pada kalian, di antara kalian rasulam minkum. Rasul seorang rasul di antara kalian. Nah, tugasnya rasul yatlu alaikum, membacakan kepada kalian ayatina, ayat-ayatku. Nah, kadang-kadang dibacakan ayatnya gak gelem rimo. Urung krungu wis nolak dhisik. Nah, ayatina, ayat-ayat kami ini, firman Allah ayat kami ini ada dua kan, ayat kauniyah, ayat kitabiah. Ayat kitabiah itu ya, ini lembaran-lembaran Quran itu kitabiah yang jumlahnya nek sakniki itu 604 halaman, MP3-nya atau PNG-nya itu di PNG kan itu ada 6236 itu di kitab. Tapi kalau yang kauniyah di alam semesta ini, teori atom Dalton niku enten tahun pinten niku, pada teoritis niku baru tahun 1800-an. Kan baru 200 tahun yang lalu niku. Zaman dulu-dulu belum ada orang Eropa yang membikin teori-teori itu.
Dulu-dulu ya orang-orang Islam, penemu-penemu ulama-ulama besar Islam. Terus apalagi sampai sekarang ada MRI napa niku ya di Jember itu kalau ada orang sakit kalau udah pakai MRI konangan kabeh. Ini jantungmu tersumbat di sini, otakmu ada sumbatan di sini, wah kelonangan semua niku. Niku di MRI di Jember pun enten niku. Itu ayat-ayat Allah, cuma ayat kauniyah, ayat alam semesta, ayat yang terbuka, ayat kehidupan ini. Nah, ini satu dia membaca untuk kalian ayat-ayat kami. Yang kedua, wa yuzakkikum, mensucikan jiwamu. Ngeten, mensucikan ini berarti jiwa kita niki pun sampai ada tahayul, khurafat, syirik niku dibuang. Rasul menjelaskan ya, namanya syirik khafi niku. Syirik khafi niku lebih samar daripada semut hitam, semut ireng niku yang berjalan di atas batu hitam di malam yang pekat, gelap gulita pekat. Gak ketok nggih, semut ireng di batu ireng bengi peteng gedhet piye semut laku ra ketok. Ini lebih samar dari niku. Niku syirik khafi. Nah, syirik ini di kita hilangkan dari keyakinan kita pun. Apa mawon misalnya keyakinan katanya keyakinan nenek moyang ya. Dari Mbah Buyut biyen karena Nabi Ibrahim kan juga Mbah Buyut. Lebih tua nanti karena Nabi Ibrahim gitu. Kok Mbah Buyut sing endi? Nabi Ibrahim itu apa? Apalagi kalau sudah ini yang paling modern itu terkini sudah diketahui katakanlah gen-gen itu ternyata dulu dari Nabi Ibrahim ini ke sini dan sebagainya. Itu bapak-bapak kita itu dari situ ini kelihatan iya Nabi Ibrahim baik yo lebih tua lagi kok gak nurut ya. Nabi Ibrahim kan bapak tauhid nih. Ini setiap zaman ada penyimpangan nih kalau kita wa yuzakkikum nih mensucikan kalian dari kesyirikan, dari macam-macam keyakinan sing gak bener nih khayalan sing mboten bener niku ndak ada pun. Yang penting Quran kayak apa Quran Allah menjelaskan apa ya sudah itu. Orang tidur itu ya seperti orang mati, rohnya diambil oleh Allah. Nanti kalau masih hidup ada jatah waktunya rohnya dikembalikan lagi. Tapi kalau orang mati diambil rohnya enggak dikembalikan. Enggak ada ceritanya roh ngintip-ngintip wong ning donya. Enggak ada. Ini ya sudah memang seperti itu. Turu niku rohnya diambil ya. Nanti habis itu kalau jatahnya masih ada hidup ya dikembalikan lagi, hidup lagi, melaksanakan tugas lagi. Nek tugasnya mentek ingin pun disimpan di alam barzah dinding pun tidak mungkin kembali lagi. Kalau ada apa-apa, ya itu bukan rohnya, gitu. Dunia lain, ya pokoknya dunia lain yang memang ada di alam ini. Gini ku dunia apa? Dunia niki apa? Dunia jin ya. Jin itu kan dicipta dari api, ya, malaikat dari cahaya, manusia dari tanah. Ya hanya cuma 3 itu. Malaikat, jin, manusia. Jin tidak boleh pakai fisik, tidak boleh pakai jisim dari tanah. Malaikat ini sendiri, ya. Manusia sendiri pakai dari tanah. Ya sudah kita ikuti hukumnya itu. Kalau ada apa roh yang lain berarti vokal kawinnya si Sito itu ya. Ini kita harus memahami di situ. Udahlah itu yang sudah ditunjukkan Allah ya sudah itu. Makanya jam yang berbahagia. Kurang 3 menit berarti. Kan nutut niku. Kalau ngene mon niku. Terus mensucikan jiwamu wa yu'allimukumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kamu kitab dan hikmah. Ya. Kitab dan hikmah niki nanti diajarkan wa yu'allimukum dan mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun apa yang dulu-dulunya kemarin kamu tidak tahu. Dari tidak tahu diberitahu menjadi tahu. Lah nek misalnya mau dibacakan wis nolak dhisik tapi piye sinone kok endi. Maka di sini di 152 niki sing pun kita was niku fadkuruni adzkurkum maka ingatlah padaku terus belajarlah dariku adzkurkum aku akan ingat kamu ku ingat kamu washkuruli maka bersyukurlah kepadaku. Nah,
wala takfurun, dan jangan kamu sampai kufur nikmat, mengingkari nikmat, jangan. Nikmat apapun yang kita terima sudah kita syukuri, apapun itu ujian dan sebagainya kita syukuri. Nah ini jam yang berbahagia, mungkin ulasannya mungkin lebih detail nanti kita minggu depan bisa kita ulang lagi. Ini kurang 2 menit. Terus niku Rasul sudah diutus, ya sudah kita ikuti itu, membacakan ayatnya, mensucikan jiwa, mengajarkan kitab dan hikmah, mengajarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, Al-Quran yang banyaknya segitu, insya Allah belum semuanya kita baca. Maksudnya belum semuanya kita ya ini kok kita jelimeti. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa kita pahami, kita masukkan dalam hati sanubari kita, dan kita terjemahkan lewat aktivitas diri kita sehingga sesuai dengan apa yang Allah arahkan ini. Akhirnya jamaah yang berbahagia, mari kita akhiri kaji kita dengan baca alhamdulillah, amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.